Bab 182. Duda terpikat cinta sekretaris. Iya, makanya itu aku minta maaf, please maafin aku ya. Emang kamu gak kasihan sama aku? Aku tinggal sendirian loh di sini. Rebecca sudah pergi kembali dengan suaminya, terus aku cuma sendirian di sini. Mohon, Antonio merayu Salsa. Ya, aku memaafkanmu, balas Salsa jengah dengan tingkah Antonio yang seperti anaknya kecil. Yes, makasih sayangku, senang Antonio. Kap. Antonio menciumi seluruh wajah Salsa, dan setelah itu dia langsung memeluk Salsa dengan erat. Aku kangen banget sama kamu, kenapa kamu gak kasih tahu aku kalau kamu gak jadi mati, ucap Antonio berbisik pada Salsa. Terus kalau aku bilang kamu mau apa? Kamu mau bunuh aku lagi gitu? Balas Salsa. Ya gak gitu sayang, maksudnya kalau aku tahu kamu masih hidup kan aku gak mungkin dendam dengan Stefan, balas Antonio. Salah sendiri kok gak cari tahu, percuma jadi mafia kalau bot, balas Salsa. Hori Angel punya Dedi, senang Angel yang sedari tadi memperhatikan kedua orang tuanya. Sini sayang, panggil Antonio dan membuat Angel langsung berlari menghampiri kedua orang tuanya. Antonio mengendong Angel, dan dia langsung menciumi wajah Angel yang sudah tidak cemong lagi, sepertinya tadi di kamar dia abis mandi. Angel abis mandi kok wangi? Tanya Antonio. Iya dong, kan ada Dedi masak Angel cemong, jawab Angel. Anak Dedi sangat gay, nit ya, balas Antonio gemas dengan Angel. Hahaha iya dong Angel kan cantik, balas Angel. Sudah kamu jangan menggoda dia terus, nanti dia semakin kepedean, ucap Salsa yang mengetahui bagaimana sikap anaknya itu. Yee momni silik ya sama Angel kalena Angel do gendong Dedi, silik yee, ledek Angel semakin membuat Salsa jengah dengan anaknya yang kalau manja sifatnya 11-12 dengan Antonio. Sudahlah terserah kalian berdua saja, Momi mau lanjut masak sana kalian pergi, usir Salsa yang ingin melanjutkan kegiatannya yang tadi sempat tertunda karena ada Antonio. Kap. Jangan cemburu, entar malam ada bagian buat kamu sendiri, jadi persiapkan diri kamu, bisik Antonio sebelum pergi meninggalkan dapur. Hal itu membuat pipi Salsa bersemu merah, rasanya pipi Salsa sangat panas, beruntungnya tidak ada yang melihat hal itu, kalau sampai ada bisa malu dia. Malam hari pun tiba, Angel sudah tidur di kamarnya dengan Antonio tadi. Tapi setelah Angel tidur Antonio pergi dari kamar Angel. Udah tidur dia? Tanya Salsa yang melihat Antonio keluar dari kamar Angel. Sepertinya dia kelelahan saat bermain makanya cepat tidur, jawab Antonio. Sekarang giliran mominya, kok belum tidur ini udah malam loh, goda Antonio pada Salsa. Apaan sih orang aku mau ke dapur ambil minum kok, balas Salsa dan langsung berlalu pergi sebelum Antonio melihat pipinya yang lagi-lagi bersemu mereka. Antonio tersenyum melihat tingkah Salsa, dia langsung pergi masuk ke dalam kamar Salsa karena malam ini dia akan mulai tidur di sana. Mereka belum pernah cerai, jadi sampai sekarang mereka masih sah menjadi pasangan suami istri. Akhirnya tidur sama guling hidup lagi. Senang Antonio mulai merebahkan dirinya di atas ranjang milik Salsa. Tak berapa lama pintu kamar itu pun terbuka, dan menampilkan Salsa yang datang dengan membawa satu gelas air putih. Udah? Tanya Antonio. Iya hanya ambil air minum aja kok, jawab Salsa meletakkan air minum itu di atas meja samping tempat tidur. Sini, pinta Antonio agar Salsa berbaring di sampingnya.
Bentar aku mau ke kamar mandi dulu, balas Salsa yang ingin menghindari Antonio karena dia masih malu kalau sampai harus melakukan hubungan suami istri sekarang. Kamu malu-malu kucing seperti ini makin buat aku gemas tahu gak, jadi makin gak tahan buat buka puasa, gumam Antonio menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup rapat. Lama Antonio menunggu hingga akhirnya Salsa keluar dari kamar mandi dengan pakaian tidurnya yang seksi. Udah tidur rupanya dia, gumam Salsa yang melihat Antonio sudah memejamkan matanya. Baguslah aku jadi tidak perlu malu lagi, lanjutnya lega. Salsa pun membaringkan diri di samping Antonio dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Siapa bilang kamu lolos Ingat apa yang aku katakan siang tadi jadi aku yakin kamu pasti sudah siap, ucap Antonio yang tiba-tiba saja sudah berpindah ke atas tubuh Salsa. Nio kamu pura-pura tidur tadi. Tak habis pikir Salsa karena dirinya berhasil ditipu Antonio. Iyalah, kalau gak gitu kamu pasti gak akan keluar-keluar dari kamar mandi, jawab Antonio. Dasar, dengus Salsa. Kap, main yok, apa kamu tidak kangen dengan dia Antonio menggesekkan benderanya di atas Salsa. Nio, erang Salsa. Apa kamu merasakannya? Balas Antonio yang semakin menjadi. Salsa menggigit bibirnya untuk menahan suara. Jangan ditahan sayang, bernyanyi saja. Aku merindukan D6, Hanmu, ucap Antonio semakin gencar kepada Salsa. Kamarku gak kedap suara, nanti mama bisa dengar, ucap Salsa sambil menahan D6, Hannya. Tidak apa mama juga pasti mengerti, balas Antonio yang semakin menjadi-jadi. Kok makin gede sih, perasaan dulu tidak segede ini deh. Ucap Antonio di sela-sela kegiatannya. Nio aku gak T4 Han, please door out, rengek Salsa. Apanya yang di door out? Orang kamu masih pakai B4 juga gini kok gimana doornya, balas Antonio menggoda Salsa. Salsa yang merasa sudah tidak T4 Han pun, langsung OTW memegang kendali. Dasar, tadi aja bilangnya gak mau, giliran udah dipancing malah dia yang paling mendominasi, batin Antonio senang karena istrinya tidak pernah berubah dari dulu. Dan akhirnya perjalanan menuju puncak Gunung Himalaya Nepal dilaksanakan. Bab 183. Mommy Dedi buka, ayo bangun ini udah siang, brak brak brak. Teriak dan gedoran pintu kamar dari Angel membuat tidur sepasang suami istri yang baru ketemu itu terganggu. Berisik banget sih, masih ngantuk ini loh, kesal Antonio yang merasa tidurnya terganggu. Brak brak brak. Mommy Dedi ayo bangun, teriak Angel lagi, dan kali ini Salsa lah yang terbangun. Astaga Angel, Salsa akan bangkit dari tidurnya tapi tidak bisa karena tubuhnya dipeluk erat oleh Antonio. Nio lepasin dulu aku mau bangun, pinta Salsa tapi tak Antonio indahkan. Ih Nio ayo bangun loh, itu anakmu udah gedor-gedor pintu. Kesal Salsa karena Antonio malah asik tidur sambil memeluk dirinya erat. Kenapa sih yang? Aku masih ngantuk. Balas Antonio tanpa membuka matanya. Makanya kalau waktunya tidur itu tidur, udah sana aku mau bangun, balas Salsa memaksa Antonio untuk melepaskan pelukannya. Ni udah, balas Antonio melepaskan tangannya yang memeluk Salsa. Itu yang di bawah juga, dasar otak mosum dari semalam gak pernah dilepasin, omel Salsa. Lengkuh Salsa karena Antonio melepasnya tanpa aba-aba. Udah aku mau lanjut tidur, tolong jangan dibangunkan dulu, balas Antonio yang benar-benar masih ngantuk karena semalam dia tidur jam 4 pagi. Jika kalian bertanya ngapain,
maka tanyakan saja pada Antonio ngapain dia tidur jam segitu. Dasar suami gada akhlak, maki Salsa dan segera bangun memakai pakaian. Ceklek. Momi kok lama banget sih buka pintunya? Angel sampai pegal nih gedor pintunya, omel Angel saat Salsa membuka pintu kamarnya. Maaf sayang Momi kesiangan, balas Salsa. Telus cekalang Dedi mana? Apa Dedi belum bangun? Tanya Angel mencari keberadaan dadinya. Iya Dedi masih tidur. Angel tunggu Momi di bawah aja ya kasihan Dedi kecapean jadi masih ngantuk. Nanti aja ya bangunin Dedinya. Jelas Salsa memberikan pengertian agar anaknya itu tidak membangunkan suaminya. Oke Mom. Ya sudah Angel tunggu di bawah ya. Tapi jangan lama-lama, balas Angel dan langsung pergi ke lantai bawah menyusul omanya. Salsa kembali masuk ke dalam kamar, dia menatap suaminya yang masih nyenyak dengan tidurnya. Tidur jam berapa sih dia semalam? Sampai-sampai Keongkiu sakit kalau buat jalan, gumam Salsa bertanya-tanya. Salsa pun memilih untuk langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, sebelum nanti Angel akan datang lagi memanggilnya kalau dirinya lama gak turun-turun. Salsa, Angel dan Mama Siska pun sudah selesai sarapan dan mereka saat ini tengah berada di ruang televisi menemani Angel bermain. Nak kamu gak bangunin suamimu? Ini udah siang loh kasihan dia pasti lapar belum sarapan, ucap Mama Siska menyuruh Salsa untuk membangunkan Antonio. Entar aja Ma, nanti kalau dia dibangunin sekarang juga gak bakal mau bangun kalau masih ngantuk, balas Salsa yang sangat mengetahui kebiasaan suaminya itu. Apa dia tidak pergi bekerja? Tanya Mama Siska lagi. Kayaknya enggak deh Ma, kalau dia mau kerja pasti dia udah bilang sama Salsa dan minta bangunin pagi-pagi, balas Salsa lagi. Ya sudah tapi jangan siang-siang kamu banguninnya, dia harus sarapan kasihan nanti perutnya kalau kosong. Iya Ma nanti bakal Salsa bangunin kok, balas Salsa. Dedi kok bangunnya siang sih Mom? Masa kalah sama Angel yang masih kecil bangunnya pagi? Ucap Angel mengkritik dadinya yang tidak bangun-bangun. Dedi kan capek sayang, jadi bangunnya siang, tapi besok kalau Dedi akan kerja pasti juga bangunnya pagi kok, balas Salsa agar anaknya tidak menjelekkan Dedinya. Oh gitu, berarti kalau nanti Angel capek Angel boleh dong bangun siang kayak Dedi, balas Angel. Ya gak boleh sayang. Udah pokoknya Angel gak boleh meniru yang jelek-jelek, cukup yang baik-baik saja yang Angel ikuti, balas Salsa agar anaknya menjadi yang baik. Oke Mom, balas Angel nurut. Tuh dengerin, anakmu ini otaknya terlalu pintar jadi banyak bertanya, jadi kalian harus jaga sikap kalau gak mau ditanyain yang aneh-aneh sama Angel, ucap Mama Siska. Iya Ma, balas Salsa. Ya sudah Mama mau pergi dulu ada urusan sama teman-teman Mama, nanti mungkin Mama pulangnya agak malaman, pamit Mama Siska. Oke Mama hati-hati ya, kalau ada apa-apa langsung kabarin Salsa, balas Salsa dan Mama Siska itu pun pergi entah kemana. Sayang Momi mau ke kamar dulu ya, Angel mainnya di sini saja, nanti kalau cari Momi ada di kamar, ucap Salsa pada Angel yang tengah asik main. Iya Mom, balas Angel. Salsa pun pergi ke kamarnya, dia ingin melihat keadaan suaminya apakah sudah bangun atau belum. Astaga malah makin nyenyak nih orang tidurnya, gak tahu apa ya ini udah jam 9, gerutu Salsa yang melihat Antonio masih berada di bawah selimut tebalnya. Bahkan sekarang Antonio malah kerubutan seperti tidak ingin tidurnya diganggu oleh siapapun. Bi ini udah siang loh, kamu gak mau bangun apa? Ucap Salsa mencoba membangunkan Antonio.
balas Antonio tanpa bergerak sedikitpun. Nih orang kalau orang yang gak tahu bisa dikira mati kali ya, tidur kok bisa anteng gini, gumam Salsa menatap Antonio. Aku siapkan air buat kamu mandi, kamu harus segera bangun ini sudah siang, ucap Salsa tapi tak mendapatkan jawaban dari Antonio. Salsa tetap menyiapkan air hangat buat Antonio mandi, dia juga menyiapkan pakaian yang sudah dia belikan tadi di online agar bisa Antonio pakai buat ganti. 15 menit berada di kamar mandi, saat keluar Salsa melihat Antonio masih di posisi yang sama. Astaga Nio, kamu mau bangun atau enggak? Kalau enggak aku siram kamu pakai air dingin ya, ancam Salsa yang sudah kesal dengan Antonio yang tidak bangun-bangun. Benar yang aku masih ngantuk, balas Antonio tanpa membuka matanya. Dari tadi bentar-bentar mulu, kalau kamu gak bangun juga gak ada jatah buat kamu lagi. Ancaman Salsa kali ini berhasil membuat Antonio bangun. Gak bisa gitu dong Yang, aku gak bisa kalau gak dapat jatah, balas Antonio. Diancam gitu aja baru bangun, dari tadi diam mulu kayak orang mati, omel Salsa. Sana mandi aku tunggu di bawah, awas ya kalau sampai kamu tidur lagi aku benar-benar tidak akan memberikan jatah sama kamu, ucap Salsa tegas sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan kamar. Males banget, tapi kalau gak bangun nanti malah gak dapat jatah, gumam Antonio yang akhirnya memilih bangun dan berjalan menuju kamar mandi meskipun malas, daripada nanti gak dapat jatah, pikir Antonio.